Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di konten mata kuliah hari ini. Hari ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai PPKN khususnya di bab 3 kalau bukunya Kailan Pancasila sebagai sistem filsafat. Tentu pengantarnya adalah teman-teman mahasiswa harus memahami apa itu filsafat dulu sebelum kita melihat Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat itu dari filosofia yang artinya cinta, philen, dan sophos itu artinya hikmah, cinta kebijaksanaan. Tapi kalau secara mudahnya sebenarnya filsafat itu adalah ilmu yang mengkaji mengenai segala sesuatu yang jelas objeknya, bersifat radikal, sistematis, kemudian mendalam sampai ke akar. Itu pengertian umum filsafat. Dan filsafat menurut Kailan bisa dibedakan dua pengertian, yaitu filsafat sebagai jenis pengetahuan dan filsafat sebagai suatu jenis problema. Filsafat sebagai jenis pengetahuan tentu dia adalah ilmu, konsep pemikiran para filsuf dari zaman dulu sampai sekarang. Misalnya ada aliran materialisme, aliran rasionalisme dan sebagainya. Kemudian filsafat sebagai suatu problema adalah hasil aktivitas berfilsafat, mencari kebenaran dari suatu persoalan. Nah, filsafat itu sendiri terbagi, ada filsafat dalam konteks cabangnya ya, ada metafisika, ada epistemologi, ada metodologi, ada logika, ada etika dan estetika. Nah, nanti teman-teman mahasiswa dipelajari saja mengenai apa itu metafisika, apa itu epistemologi, apa itu metodologi, apa itu logika, dan apa itu etika dan estetika. Nah, saya ingin masuk ke dalam bagaimana konteks filsafat sebagai salah satu sistem filsafat ini. Maksudnya bagaimana konteks Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ini. Nah, ini ada beberapa hal yang diuraikan oleh Kailan bahwa sebagai sistem filsafat ternyata Pancasila ini mempunyai karakter-karakter, mempunyai ciri-ciri yang menarik. Yang pertama adalah Pancasila itu dari sisi sistem sebagai asas, sebagai fungsi, itu dia punya susunan yang bersifat organis. Apa itu bersifat organis? Artinya betul-betul saling keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, dan dia punya sisi filosofis berkaitan dengan hakikat dasarnya, yaitu mengenai ontologisnya manusia. Jadi filsafatnya Pancasila itu nempel kepada ontologis manusia. Ontologis manusia itu hakikat tentang beradanya manusia. Jadi Pancasila itu mencerminkan hakikat keberadaan manusia yang secara alamiah. Misalnya manusia itu mempunyai monopluralis. Jadi dia makhluk sosial sekaligus individual. Jadi satu tapi dua karakter. Jadi kita sebagai manusia punya sisi satu ya sebagai manusia, tapi juga punya di dalam satu sisi manusia itu ada dua. Ada sisi individualis, ada sisi kolektif ya. Ada sisi badaniah, ada sisi jiwa. Jadi selalu seperti itu. Makanya itu disebut monopluralis. Yang kedua, ciri Pancasila juga adalah bersifat hierarkis piramidal. Artinya susunan sila-sila Pancasila itu berhierarki dan seperti piramid dari yang atas sampai ke bawah. Misalnya kalau kita lihat 5 sila itu, yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu berarti kan sila tentang Tuhan. Jadi segala sesuatu sebelum kita ada, Tuhan dulu ada. Setelah Tuhan ada, tentu Tuhan mencipta. Masuk kepada sila kedua, itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Tuhan mencipta manusia. Begitu susunan hierarkinya. Tuhan ada dan tidak pernah tidak ada ya. Dan tidak ada penyebabnya. Lalu Tuhan menciptakan ada yang lain, yaitu manusia. Ya. Nah, manusia setelah diciptakan tentu dia harus hidup. Dalam hidup dia harus bersatu. Makanya ada sila persatuan Indonesia. Jadi dia melakukan persatuan. Maka persatuan itu menjadi bagian dari kehidupan interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Setelah bersatu tentu manusia itu bersatu tentu ada tujuan. Tujuan itu harus dicapai melalui musyawarah. Makanya ada sila keempat, itu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Jadi kita bermusyawarah untuk menentukan bagaimana kehidupan kita ke depan. Dan barulah setelah musyawarah kita diskusikan, lalu kita mencapai tujuan yang diharapkan. Apa tujuan yang diharapkan melalui musyawarah tadi? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi betul-betul berhierarki. Jadi ada Tuhan dulu, lalu diciptakan manusia. Manusia kemudian bersatu. Dalam bersatu itu ada rakyat.
melalui musyawarah ya, karena kumpulan manusia-manusia itu menjadi rakyat lalu melakukan musyawarah dan tujuannya mencapai adil makmur. Itu konsepnya mengenai Pancasila sebagai susunan hierarkis piramidal. Tentu ini semua sebenarnya kalau kita tarik intinya di dalam Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu menghendaki keseimbangan. Jadi manusia itu tidak sekedar egois misalnya, tapi juga dia harus sebagai makhluk sosial, harus kolektif untuk memperhatikan juga kepentingan orang lain. Tidak sekedar memperhatikan jiwanya sehat, tapi juga harus rohaninya juga sehat. Jadi selalu menekankan keseimbangan. Tidak hanya, kalau dalam agama tidak hanya mementingkan ibadah kepada Tuhan, tapi juga bagaimana bersosial sebagai bagian daripada ibadah, sehingga nanti manusia dapat keseimbangan. Bahkan juga harus merawat alam. Itu semangat dari Pancasila. Itu kuliah dasar kita untuk hari ini, dan nanti akan diperdalam tentu pada kuliah-kuliah yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.